rendah kalium sekarang? Cairan kalium, rendah kalium itu tidak semua pasien dengan gagal ginjal kronik mengalami hiperkalemia. Dari mana kita tahu dia hiperkalemia? Otomatis kalau saya pribadi melihatnya dari hasil laboratorium atau ketika ada diagnosa dokter menerangkan di sini hiperkalemia. Kalau baik itu dari penilaian apa, itu sudah lebih paham ya pakarnya gitu. Nah, ketika terjadi hiperkalemia ini memang kita membatasi beberapa jenis makanan yang tinggi kalium. Contohnya? Pada dasar tinggi kalium itu contohnya yang kita temui sehari-hari itu yang paling mudah adalah pisang, kemudian air kelapa, degan. Kemudian umbi seperti kentang, seperti ketela, kemudian alpukat, timun, iya benar timun, daun seledri gitu nggih dokter. Kemudian apel. Ya, tapi lagi-lagi ketika kita membicarakan satu macam bahan makanan itu tidak terus kemudian nggak boleh loh makan daun seledri itu tinggi kalium, enggak. Jadi tinggi kalium berapa itu biasanya per 100 gram. Misalnya kalium pada pisang kurang lebih sekitar 400 lebih berapa per 100 gram pisang, kayak gitu. Jadi ketika kita menggunakan daun seledri misalnya untuk menimbulkan aroma enak pada semangkuk sop, itu jangan disalahkan pasiennya, enggak apa-apa, boleh. Cuma dikit. Jadi kayak gitu. Itu pada pasien-pasien yang memang mengalami hiperkalemia atau menyarankan pasien dengan sayuran yang memang rendah kalium, contohnya seperti labu siam, seperti wortel, seperti itu. Atau yang bisa kita terapkan adalah mengurangi kalium pada bahan makanan yang memang tinggi kalium dengan proses perlakuan sebelum diolah. Seperti apa? Bahan makanan itu kita potong dalam ukuran yang lebih kecil, kemudian kita rendam. Dalam beberapa literatur menyatakan merendamnya kurang lebih sampai 4 jam. Kemudian setelah kita rendam, cuci, direbus 10 menit, itu mengurangi kadar kalium dalam bahan makanan itu, dokter. Dicuci di air mengalir ya? Iya, Pak. Olahan seperti itu diterapkan ke sayur, oke sih, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi tantangannya adalah pada konsumsi buah, karena pada buah kita tidak bisa melakukan perlakuan seperti itu. Jadi memang beberapa jenis buah yang tinggi kalium lebih baik tidak dikonsumsi atau kita tidak menganjurkan ya. Jadi anjurannya ke yang lainnya. Kalau pasien itu tidak hiperkalemia ya lebih leluasa gitu penerapannya. Iya, kenapa kalium itu yang tinggi banyak dihindari pemirsa, karena efeknya yang paling mengerikan adalah mengganggu irama jantung. Henti jantung gitu. Ya, itu bisa bikin sudden cardiac death. Dan pada kasus gagal ginjal itu kematian bukan karena penyakit ginjalnya, tetapi karena komplikasi di kardialnya, di jantung. Iya. Itu yang bikin mortality kasus kematiannya itu. Kemudian cairan. Jadi tadi yang kaitannya dengan ini tadi ya, kalau misalnya saya kemarin waktu baca tentang diet rendah RPR-GRK, diet gagal ginjal itu jadi bingung gitu loh, ini banyak terus harus makan makan angin gitu. Tapi tadi dapat tips yang menarik tadi bahwa pada makanan yang ada kandungan kalium ataupun yang agak tinggi sekalipun itu ada treatmentnya, itu untuk sayur ya. Kalau untuk daging apakah juga dipotong kecil-kecil, direndam, dicuci atau gimana? Atau nanti kalau misalnya dagingnya melar, dokter, gitu nanti ya. jadi daging gelonggong kan? Enggak, kalau untuk daging enggak. Untuk mengolah sumber protein baik itu hewani atau nabati, kita enggak ada perlakuan khusus harus direndam banyak. Kalau masalah daging, kemudian daging sapi, daging ayam ataupun ikan gitu, atau tahu tempe, kita lebih berbicara itu tentang asupan protein. Harapannya dengan menjaga asupan protein itu kita membantu agar ureum kreatinnya tidak semakin
tinggi dalam waktu yang cepat seperti itu. Protein kita sarankan rendah atau tadi sudah saya sampaikan kurang lebih 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau kita ketemu pasien kita hanya menyampaikan angkanya aja, tapi masalah hitung-hitungan atau apa kita langsung berikan Bapak kebutuhannya segini. Nanti segini itu bisa Bapak capai dengan pola seperti ini, dokter. Jadi misalnya nih misalnya berat badan 50 kg. Berat badan 50, kita Ini mau pre-HD ya, pre-HD. pre-HD. Kita mau pre-HD itu rendah protein kita berikan pada steak 3 atau 4 biasanya, dokter. 0,6. Ketemunya berapa, dokter? 30 gram protein per hari itu bisa kita penuhi Kali dengan 50 kg berat badan. 30 gram kan, 30 gram protein kan. Oh ya. Kebutuhan sehari. Kita makan teratur 3 kali sehari. Pemenuhannya setiap kali makan kita bisa makan nasi 100 gram. Mohon maaf, beras 100 gram. Kemudian Itu ukuran rumah tangganya apa tuh, semangkok? kalau nasi 3/4 gelas itu kurang lebih 100 gram. Berarti kalau nasi apa beras? Berarti kalau beras 100 gram itu nanti ketemunya 1,5 gelas. Jadi 100 gram beras ketemunya adalah 200 gram nasi. Oh, jadi 2 kali lipatnya. Iya. Kita bisa 30 gram tadi, setiap kali makan 100 gram beras. Kemudian masih bisa ketemu protein satu porsi, dan kita biasanya menyarankan dengan asupan protein yang kecil itu tadi, proteinnya adalah yang hewani. Ya, karena ada dua macam protein hewani. Protein abadi. Protein hewani ini ada kelebihannya. Yang dulu saya pelajari dulu, dapat kuliah gizi cuma 1 semester. Bioavailabilitasnya tinggi, artinya protein yang didapat itu kalau dicerna dalam tubuh mengambil manfaatnya 60-80% lebih tinggi. Tetapi kalau pada protein hewani, nabati yang dari tumbuh-tumbuhan misalnya kacang kedelai, tempe, tahu. Tempe tahu. Kalau oncom nggak disarankan karena itu natriumnya agak tinggi kan. Oh, karena natriumnya tinggi. Itu jadi yang baik pada kasus gagal ginjal adalah yang hewani. Iya, jadi tingkat penyerapan di tubuh itu lebih banyak. Dengan proporsi, dengan kebutuhan protein yang hanya rendah, kita pasti lebih menyarankan penggunaan protein hewani. Masih bisa ketemu protein hewani 1 porsi, kemudian masih bisa sayur, masih bisa buah, dan sumber lemak 1, nggak apa-apa, masih bisa. Itu dalam sehari 3 kali misalnya makan. Tadi tuh, kalau yang misalnya berat 50 kg tadi, dihitungan rumah tangganya misalnya proteinnya apa? Misalnya telur 1. proteinnya telur 1. Nanti makan siang boleh Makan telur siang lagi? misalnya ikan. Atau makan sorenya nanti bisa ayam. Ayam digoreng boleh nggak? Boleh. Boleh, dokter. Tiga-tiganya digoreng gitu boleh? Tiga-tiganya digoreng, kalau masih memenuhi kebutuhan lemak boleh. Nanti pada saat kita memberikan snack, misalnya gini, nasi kalau dari beras 100 gram kan jadinya nasi banyak tuh. Orang kan biasanya nggak mampu mengasup segitu. Nanti proporsi nasi yang bisa disarankan pada saat makan pagi kita kurangi untuk memberikan dalam bentuk snack misalnya, boleh gitu. Jadi tiga-tiganya digoreng. Kalau dia tidak mengasup sumber lemak atau bahan makanan yang menggunakan lemak lain, masih bisa. Intinya itu lagi-lagi masalah makan itu seni, dokter. Jadi nggak boleh lo makan gorengan. Iya, nggak boleh makan gorengan karena bisa jadi karena pasien itu memang asupan lemaknya terlalu tinggi, dan ternyata asupan lemaknya tinggi itu karena gorengannya banyak. Kan kayak gitu. Beda kalau orang yang sudah diet rendah lemak tiba-tiba dikasih advice, kamu nggak boleh makan gorengan atau lemak kamu dikurangi, nggak jalan. Gitu ya, dokter. Jadi ketika kita mengakses pasien itu mana-mana yang menjadi masalah si pasien itu yang akan kita perbaiki. Iya, tapi memang tadi dikatakan seni tadi, memang untuk cara memasak itu kan nggak cuma digoreng ya, bisa dipepes, dikukus, direbus, kemudian dipanggang, boleh. dibakar. Iya, jadi
macam pengolahan itu juga membantu kita dalam mengurangi beberapa asupan, baik misalnya asupan lemak tadi ya dokter, atau kalau tidak memberikan variasi olahan yang tujuannya lagi-lagi adalah intake. Karena kalau bicara masalah gizi, masalah makanan itu adalah PR-nya intake. Jadi intake-nya yang itu masuk. Iya. Saya menyediakan 30 gram nih sesuai kebutuhan, tapi orang dia aja mual muntah, nggak nafsu makan, berarti kan PR-nya saya bukan hanya menyediakan nih tak kasih, tapi gimana yuk biar bisa diterima, saya harus gimana, saya harus memberikan saran apa, seperti itu. Oke, gitu ya. Gitu jadi deh. Jadi nggak mungkin kalau dari kecil direcokin semua digoreng, ada tempe digoreng, ada tahu digoreng, ada ayam digoreng, ada daging digoreng, semua digoreng, terus tambah kerupuk, tambah keleti, wah jadi semua minyak ya. Itu semua Boleh, tapi minyak. cuma satu macam aja ya. Tadi misalnya mungkin tahunya tadi dibacem misalnya gitu. Dibacem ya. gitu, nanti yang lain enggak, intinya diselang-seling. Jadi masalah personalnya itu kebiasaan makannya sangat mempengaruhi bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita memberikan cara agar pasien itu lebih nyaman dengan kondisinya. Jadi Jadi itu jadi budaya juga tuh Mbak. Jadi misalnya kayak di Minang ya, Minang itu biasa makan yang santannya santan pertama kali peras loh, Iya, bukan jadi kental santan banget kedua. ya, Jadi dokter. kental banget dan pedas dan minyaknya banyak, ditambah micin, tambah garam, itu komplit banget. Nah kalau misalnya dari daerah-daerah tertentu yang memang tesnya dia high natrium, itu memang gak susah ya, termasuk Wonosobo ya. High natrium juga loh sini ya. gitu ya. Kalau menurut saya Padahal apa orang ya Jawa ya? itu biasanya lebih Manis. tesnya manis ya. Tapi manisnya manis tuh di Jogja. Kalau di sini nih nggak terlalu manis menurut saya, lebih Ya, karena ke gurih asin. Penggunaan garam, penggunaan natrium kayak gitu memang enak ya dokter, lebih Iya. jelas diterima. jadi mundurnya itu lama, menyelami pasien untuk bisa makan itu memang butuh tantangan gitu. Oke, tadi kita bicara tentang rendah protein, rendah kalium, rendah garam. Cairan nih, Sekarang rendah cairan, gimana nyiasatinya? rendah cairan nih. Kita membatasi asupan cairan. Coba kalau cairan gimana nih dokter? Kalau cairan itu biasanya dari urin tampung ya dok? Iya, kalau misalnya pasien sudah hadir rutin, kadang-kadang mereka tuh nggak ngeluarin urin per 24 jam, hanya 50 cc, 100 cc, mungkin maksimal 300 cc. Sehari mungkin urinasinya cuma 3 kali, 5 kali 25 cc, jadi nggak banyak. Karena pada saat HD juga cairan yang akan ke ginjal untuk ini prosesnya dari urin itu udah diserap oleh mesin. Jadi kadang pasien malah mengeluhkan, sejak saya HD kok saya malah nggak pernah ngeluarin urin. Itu memang seperti itu. Iya. Tapi di luar itu, kalau dia masih ngeluarin urin, misalnya ditampung 24 jam ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya, berapa cc sih dia masih mengeluarin urin gitu. Dia boleh menambah cairan kira-kira 400 sampai 500 cc di luar urin. Jadi masih boleh misalnya keluarin 300 urinnya, kemudian masih bisa 800 cc Tambah 500. cairan. Nah, saya pernah dapat tips itu dari pasien gagal ginjal waktu di Jogja. Dia bilang gini, Jogja itu kan panas, sedangkan mereka selalu haus, Iya. sedangkan tensinya tinggi, nggak bisa minum banyak nanti bikin sesak napas. Pada pasien yang sadar, akhirnya dia bikin tips. Apa itu? Jumlah cairan yang boleh saya minum berapa dok? 500 cc, misalnya 2,5 gelas saja. Maka dia masukkan air itu ke dalam kotak es yang kecil-kecil itu, dan es itu dia mut. Jadi lebih awet. Iya. Karena yang dihitung bukan bentuk air yang kamu telan, tapi cc-nya. Karena Gitu. akhirnya si es itu akan memberikan lebih lama. Lebih lama tidak ingin minum lagi, atau malah jadi tambahin sirup nanti. Cairan Gitu deh.
cairan yang tadi dokter sampaikan kurang lebih 400 sama 500 itu yang biasa kita kenal IWL dokter. Iya. Ya. Jadi urin tampungnya berapa kita tambahkan kurang lebih itu menjadi kebutuhan asupan cairan per hari. Iya. Cairan itu artinya bisa air putih, bisa air dalam buah misalnya makan buah pir, atau air dalam kuah sayur yang misal dimakan, atau air yang ada dalam bubur kalau misalnya pasien itu mendapatkan bubur. Makanya kalau pasiennya itu nggak mual, nggak muntah, kondisinya bagus, misalnya hanya karena anemi gitu ya, sarannya lebih baik ke nasi atau tim. Soalnya itu bener-bener bisa membantu cairannya nggak banyak gitu. Terus selain tips yang es batu itu, pasien itu mengganti minumnya yang biasanya menggunakan gelas besar, itu pakainya gelas kecil-kecil. Gitu. Jadi dosis ya. Iya. 500 cc atau 600 cc masuk ke gelas kecil. Ini yang pagi dosisnya cuma maksimal segitu loh. Cuma kadang gini ya, ada pasien ngakalin gitu. Boleh minumnya berapa? 2,5 gelas aja atau 3 gelas gitu. Ya aku udah minum 3 gelas, tapi dia makannya pakai soto, pakai bakso, semua berkuah. Emang itu nggak dihitung minum? Iya. Jadi prinsipnya cairan ya pemirsa, bukan air minum. Bukan hanya apa aja air yang bentuknya minum. air gitu. Es krim itu juga cairan. Iya betul. Gitu. Ya memang mendampingi pasien yang mengalami penyakit kronik memang tidak hanya 1-2 kali ya dokter, lagi-lagi itu harus continue terus. Pasien itu kalau sudah lama itu sebenarnya pinter-pinter kok. Yang dibutuhkan adalah motivasi. Lah minumnya terlalu sedikit mbak. Sebenarnya mereka itu udah tahu kalau membatasi minum itu akan memberikan efek yang lebih baik. Tapi lagi-lagi adalah pengendalian diri. Makanya rutin ketemu pasien, mengevaluasi status gizinya, mengevaluasi kondisinya, itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Jadi memang harus terus-menerus diopeni ya dokter. Gitu ya, didampingi ya. Oke, tadi untuk membatasi cairan, kemudian ada lagi rendah lemak. Rendah lemak. Proporsi lemak atau kebutuhan lemak tidak menjadi bagian yang ibaratnya kalau angka 1, 2, 3 itu tidak menjadi 3 pokok utama. Jadi kalau kita menghitung gizi makro, energi, protein, lemak, karbohidrat, yang diutamakan pertama adalah energi biasanya. Energinya kalori ya? Berapa, proteinnya, nah itu yang penting karena memang kaitannya dengan fungsi organ tadi. Kemudian lemak itu antara 20-25% dari total kalori. Nanti karbohidrat baru dihitungkan dari sisanya tadi dari energi, protein, dan lemak. Tapi yang perlu diperhatikan dalam lemak ini adalah kita harus lebih hati-hati, lebih bijak dalam memilih sumber lemak. Gitu sih ya. Baiknya gimana? Lemak itu baiknya gimana dokter? Lemak itu ada di dalam apa saja? Misalnya gini, ayam yang paling enak itu yang dimakan apanya sih? Kulitnya. Ayam tanpa kulit dong sarannya ya. Kalau untuk pasien diet gitu. Gimana gitu, padahal yang kriuk-kriuk itu kan enak kalau digoreng kulitnya. Jadi gitu. Memang sumber-sumber lemak yang jenuh, jeroan, kulit, apalagi ya, itu memang sudah tidak kita sarankan, baik itu untuk pasien yang diet kronik, berkaitan dengan penyakit kronik maksudnya, ataupun pada usia di atas 45 tahun. Jadi sumber lemak seperti itu sudah enggak kita sarankan. Jadi lemaknya bagaimana? Goreng boleh, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa membatasi jumlahnya tidak melebihi kebutuhan. Kemudian menggunakan minyak lebih bijak, tidak digunakan banyak kali karena minyak itu juga bisa mengalami oksidasi. Jadi lebih itu jelek, yang akan mutunya jelek. Kalau wujudnya sama-sama minyak, tapi kualitasnya akan berubah. Bisa dilihat nggak bisa ya dokter, kayak gitu nggak bisa ya. Dia berisiko kanker di saluran cerna ya itu mbak kalau penggorengan. Ada yang kalau misalnya kita lihat yang suka jajan-jajan gitu, minyak gorengnya banyak, terus kalau tinggal sedikit dijoki lagi. Yang sedikit itu nanti jadi yang betul adalah
Maksimal 2 sampai 3 kali ya kalau misalnya itu Digoreng. jadi seminimal mungkin. Jadi yang paling bagus sebetulnya makanan Chinese food itu Mbak. Jadi semuanya ditumis kalau Chinese ya. Ditumis, untuk tumis tuh apa pakai minyak juga pakai tapi cuma 2 sendok. Dan makannya cepat. Masaknya cepat sebentar. Jadi itu mengurangi kerusakan pada kandungan yang ada di dalam bahan makanan makanannya. juga dan makannya fresh. Nah, itu yang paling baik. Atau tips juga nih, kalau kita ingin menumis, misalnya menumis apa nih dokter? Wortel, buncis, kembang kol. Kita blanching aja dulu, kita rendam pakai air panas bentar. Kan udah agak berubah nih warnanya, dia secara tekstur juga udah agak berubah, nanti baru ditumis sebentar aja. Dan yang namanya makanan tumisan itu akan lebih dinikmati ketika dia masih menimbulkan sensasi rasa kres-kres. Jadi kalau udah lunak banget itu malah Jadi bubur nanti. jadi menjadi kurang. Jadi biar masaknya nggak terlalu lama, kita blanching dulu pakai air panas. Jadi itu mempersingkat ketemu dengan minyak. Iya, mempersingkat biar masaknya juga nggak terlalu lama gitu. Kenapa fast food tidak disarankan? Karena fast food itu deep frying ya. Deep frying. Karena dia berendam dalam minyak yang banyak dan lama. Karena Iya. orang sukanya makan yang crispy. Keras-keras Makin gitu. crispy, makin lama kan gorengnya. Makin panas juga suhunya. Makin panas juga. Iya. Oh, jadi suhunya juga tinggi ya. Kemudian fast food itu kan juga memang tinggi natrium, tapi rendah serat. Coba kita sebutin apalah, itu pasti tinggi lemak, tinggi natrium, rendah serat. Kecuali makannya bareng ini daun selada. Daun seladanya 1 lembar, ininya banyak. Jadi suruhnya 1 mangkok. Iya. Jadi bukan cuma 1 lembar. Jadi 2 lembar. asupan serat menjadi sebuah tantangan untuk kita masyarakat Indonesia, di mana kebutuhan serat yang katakan hanya 25 gram itu belum semuanya bisa terpenuhi. Iya, dan efek kekurangan serat itu tidak hanya kita berbicara masalah konstipasi ya dokter, tapi dalam jangka waktu lama dia akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di saluran cerna. Apa itu dokter yang lebih tahu? Iya. Ya, kemudian pada pasien gagal ginjal juga itu sering mengalami hiperfosfatemia ya. Itu kaitannya kalau fosfatnya tinggi itu nanti akan keluar dari sum tulang. Nanti tulangnya jadi keropos. Makanya kadang-kadang suka nyeri tulang, Bahkan ini ya dokter, tulang juga. resiko patah tulangnya lebih tinggi ya? Iya, pada pasien HD. Oh, gitu. Makanya dikasih obat-obatan ada pengikat fosfat binder itu yang ada kandungan kalsiumnya biasanya itu. Jadi bukan untuk meningkatkan asupan kalsiumnya, bukan? Enggak, itu lebih ke karena kalau itunya tinggi nanti tulangnya jadi keropos. Oke. Gitu. Udah panjang ini. Iya. Pemirsa udah berapa menit? Udah lama ya. Ngikutin kan? Oke deh. Iya, jadi tadi ada tipsnya. Tidak banyak semua digoreng, bisa dengan cara yang lain, bisa tadi dengan dipanggang, bisa dikukus, bisa ditumis, bisa dibakar. Sekali-kali makan sate boleh ya. Tips menggunakan garamnya juga harus berubah. Taruhnya di akhir atau sudah taruh di meja baru ditambahin garam ya, gitu bisa. Iya, boleh. Kan boleh-boleh aja. Orang gagal ginjal kronik kalau sehat kan baik-baik aja dokter. Iya. Iya kan? Jadi nggak salah ya pemirsa kalau mereka bilang, oh jadi saya selama ini cuma makan tahu dan tempe aja sama saya telur. hanya Saya makan kira rebusan makan daging aja, ayam nggak gitu kan. boleh, makan daging kambing nggak boleh. Kalau daging kambing saya nggak menyarankan itu. Nggak ada referensinya. Tapi daging sapi, tapi sapinya pun yang khas ya. Iya, yang tanpa Jadi, lemak. Yang tanpa lemak dan bukan yang jeroan. Yes. Daging bukan yang jeroan jelas. Yes, judulnya itu daging ya. Iya, daging Bukan gitu. jeroan. Oke. Namanya sudah cukup ya, Mbak. Ada lagi nggak tips yang lain? Nanti di akhir acara ini kita akan melihat beberapa contoh menu yang bisa menjadi gambaran lah ya, referensi. Nanti saya membuatnya yang untuk pre-HD sama yang sudah ada ya. Artinya antara yang rendah protein kayak gini loh, pembatasan proteinnya. Kemudian yang tinggi protein bisa dipenuhi dengan berapa macam lauk. Itu akan menjadi lebih mudah. Insya Allah seperti itu ya dokter ya. Iya, jadi contoh praktis yang bisa dikerjakan di rumah ya nanti ya. Siap. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya gini, ada orang suka dulu makan seafood, laut-lautan tuh ada cumi, udang, kerang, itu masih boleh nggak sih? Karena itu kayaknya saya pernah baca, semua makanan laut itu natriumnya lebih tinggi dibanding yang makanan darat. Sebaiknya nggak usah ya.
Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi nek Tidak dianjurkan. pengen banget sampai ngiler-ngiler sampai mimpi-mimpi, ya boleh lah sekali-sekali. Itu seni dokter ya. Seni ya? Jadi kayak gitu. Tidak ada menjadi sebuah larangan, tidak boleh. Saya ingat dosen saya dulu Jadi waktu nggak ada saya yang absolut ya. Ini nggak boleh sama sekali. Iya. Boleh, tapi dikit. kita dulu waktu saya kuliah itu dosen saya pernah bilang gini, kamu besok kalau sudah kerja di rumah sakit jangan pernah memberikan pasien dengan kata-kata tidak boleh, karena kata-kata tidak boleh akan menjadi sebuah tantangan. Wah, malah penasaran nih kenapa nggak boleh gitu Jadi ya. lebihlah fleksibel untuk saya tidak menganjurkan yang ini. Tidak Kalau menganjurkan. pengen yang ini, Ini bahasa politik. iya bahasanya manis gitu kan. Jadi kalau misalnya contoh lah, kebanyakan natrium nih, ayolah kita imbangi pakai bahan makanan yang tinggi kalium. Harapannya biar elektrolit darahnya kembali normal. Kalau misalnya ini buah, jadi apa tuh yang tadi yang pisang, semangka, mungkin sama air degan. Saya suka banget tuh air degan kalium. Kalau misalnya buka puasa makan minum itu jadi seger banget, elektrolitnya kan kembali ya. Jadi misalnya buah yang mereka kepingin banget, yang paling aman apa berarti? Yang kepingin banget, kalau kepingin itu berarti keinginan subjektif dokter. Ya kalau misalnya ya sehari-hari lah, misalnya kayak pir atau Bisa, jeruk. bisa melon, bisa. Laki-laki tidak semua pasien mengalami hiperkalemia. Jadi buah-buah yang tadi dokter sebutkan masih boleh, nggak apa-apa. Masih boleh, paling Iya. porsinya kecil ya. Iya. Nanti evaluasinya adalah tetap ke frekuensi buang air besar. Kan kaitannya kita akan dengan serat juga. Serat, cairan, mobilitas gitu ya dokter. Kalau buang airnya lancar, baik, cukup, berarti buahnya nggak usah banyak-banyak banget gitu. Gitu ya. Kaitannya banyak itu nanti. Oke guys, terima kasih, ini udah panjang kali lebar. Udah banyak juga Masih dibajak ngobrolnya. nih. Iya. Ya, oke. Ya, Oke, bagus kan ya. Nanti Jangan lupa subscribe. jangan lupa subscribe, like juga harus, bantu share juga. Semoga hari ini bermanfaat. Yang baik-baik ambil, yang bisa diterapkan terapkan. Intinya apa dokter? Bahwa makan adalah suatu seni dokter. Seni ya, memasak. Iya, seni. Memasak dan makannya. Jadi jaga pola makan sedini mungkin, seawal mungkin agar tetap terjaga dengan baik, bahkan sampai kita usianya sudah lanjut. Usia. Jadi kualitas kita sekarang, kualitas orang besok ditentukan dari bagaimana saat ini kita menjaga pola makan dengan baik. Jangan sampai gagal ginjal. Oke. Kalau udah memang sudah sakit, ikuti perintah dokter dan ahli gizi. Oke, setuju? Oke, terima kasih. Tutup? Gitu dokter? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Salam safety. Tunggu lagi di Gini, channel salam Arin di safety. Wanita yang lain. Oke? Yes.